Halo pemirsa, kita jumpa lagi di channel Pak Dokter. Video kali ini saya ajak kalian untuk menyusuri sisi-sisi lain yang unik dari kota gede Yogyakarta. Saya kira ini sebuah wilayah yang pantas disebut kota lamanya Jogja, karena Yogyakarta itu pernah berada di sini dan bekas-bekas peninggalannya masih terjaga di sini. Ayo pemirsa, ikuti channel Pak Dokter ini selengkapnya, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk segera subscribe channel ini. Nah, kota gede pemirsa, biasanya kalian kenalnya hanya sebagai kota Perak di Yogyakarta atau daerah alternatif yang dikunjungi setelah Malioboro. Tapi ternyata kota gede ini menyimpan sejarah yang cukup menarik, karena Yogyakarta yang sebenarnya itu pernah berada di sini. Nah, kali ini saya ajak kalian untuk mengunjungi sisi-sisi unik dari kota gede yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan kalau ke sini. Ayo pemirsa, ikuti saya ajak kalian untuk ke sana. Nah pemirsa, kali ini saya ajak kalian untuk menuju tempat yang paling terkenal di sini. Ini paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan tua dan muda. Baik pagi, sore, malam, ini banyak yang kesini pemirsa. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1923. Dan kalau kalian lihat tentang kota gede di Instagram maupun di TikTok, itu banyak sekali yang menampilkan foto-foto sedang berada di sini. Nah, ini kita sudah bersama dengan salah satu pendamping dari kampung wisata Kota Gede. Kita kenalan dulu pemirsa. Mas, namanya siapa mas? Perkenalan, nama saya Dwi Oktaviantoro, bisa dipanggil Okta. Mas, ini apa sih mas? Kenapa kok banyak orang kesini nih? Sini tuh namanya Between Two Gate. Kalau dulu orang-orang sekitar sini atau orang Jawa tuh lebih terkenalnya Lawang Petuk. Lawang Petuk ya? Artinya apa itu mas? Tempat untuk bertemu mas. Kalau Between Two Gate itu kan di antara dua gerbang. Kalau Lawang Petuk itu tempat untuk bertemu atau petukan. Kira-kira kenapa mas banyak orang yang kesini ya? Mungkin ini mas, karena ini kan juga bangunannya kuno, seperti ciri khas orang Jawa dulu seperti ini. Tadi mungkin kayak ibaratnya di Korea seperti itu mungkin ya. Bangunannya kan ini keren-keren. Vibe-nya tuh Jogja banget gitu loh. Terus selain melihat bangunan kuno unik, di sini apa yang bisa dinikmati mas? Ada kopi longkang juga ada. Apa itu mas? Cafe Longkang. Tadi habis dari latih dari sini, terus kita jalan lagi mampir ke Cafe Longkang. Oke. Oh ini pemirsa, ini salah satu yang juga terkenal ya. Namanya Cafe Longkang Kota Gede. Oke, ada kopi, ada green tamarin, ada lemongrass. Wih, mantap pemirsa ini. Cakep ya, suasananya cakep, bangunannya juga bagus ya. Jadi kalian kalau kesini, ini bisa di Between Two Gates, di bagian ujung itu ada kafenya, namanya Longkang Kota Gede. Nah ini pemirsa, bayangkan ya, setelah sedikit capek jalan dari depan sana tadi, kita akan istirahat di daerah Longkang Cafe di sini. Oke, saya coba lihat ya pemirsa, di sini ada apa, kemudian untuk harganya berapa ya. Ayo pemirsa, ikuti saya. Mas izin ya. Oke. Mas ini dengan Mas siapa ya? Mas Lingga, saya Lingga. Mas Lingga. Ya. Mas, kalau yang paling sering dipesan di sini apa Mas ya? Untuk kopi di Ice Coffee Longkang, kalau untuk non kopi di Green Tamarin. Harganya berapa Mas? Kalau estimasi harganya mulai dari berapa ya? Untuk estimasi harga dari 15.000 sampai 30.000 untuk minuman. Oke, mantap ya pemirsa. Kalau camilan Mas yang paling dipesan apa? Camilan kita di tempe mendoan paling banyak. Tempe mendoan. Oke. Banyak ya Mas yang kesini ya? Lumayan. Oh, alhamdulillah. Matur nuwun ya Mas Lingga ya. Oke. Nah ini saya tunjukkan ya, di bagian dalam dari Between Two Gates itu kayak gini pemirsa. Jadi memang di sini ada banyak tempat untuk berfoto karena lokasinya unik ya. Jadi kalau masuk ke area kampung wisata, di sini juga ada banyak sekali selfie spot pemirsa. Saya tunjukkan ya di area sini. Ini cukup banyak sekali yang bisa dijadikan tempat-tempat untuk foto. Sekedar duduk kemudian foto di sini. Ini sudah kerasa banget kalau vibe-nya ini Jogja tempo dulu ya. Keren ini pemirsa. Nah, kita ketemu dengan salah satu teman saya ini, kenalan dulu. Mas, ini dengan Mas siapa? Bonas. Mas, kenapa orang harus ke Kota Gede? Kalau saya pribadi, Kota Gede itu representasi Jogja masa lalu gitu. Maksudnya teman-teman yang merindukan nostalgia Kota Jogja ya di Kota Gede ini. Jalan-jalannya, terus kita menikmati kafe di rumah-rumah penduduk, menikmati makanan tradisional sampai modern. Jangan dibayangkan di Kota Gede makanannya cuma kipo yang tradisional itu, tapi yang kafe-kafe yang kekinian itu banyak juga di dalam gang-gang itu, yang menarik gitu. Nikmati Kota Gede, serius teman-teman, ini luar biasa dari pagi sampai sore, sampai malam ramai terus ini. Kalau Malioboro sudah
dianggap terlalu rame, terus butuh suatu yang jalan-jalan khas Jogja ya. Khas Jogja itu di Kota Gede. Lagunya Katon Bagaskara itu di sini menurut saya. Ya dulu mungkin di Malioboro, tapi Malioboro sudah mulai rame, sudah mulai menjadi tujuan utama. Di Kota Gede inilah kalau nih merasakan vibe-nya lagunya Katon Bagaskara, jalan-jalan, menikmati angkringan, lesnya itu di Kota Gede. Oke, mantap. Terima kasih Mas Jonas ya. Sukses selalu. Komentar saya ya, kalau masuk ke sini nih jelas bersih. Kemudian ini kita masih bisa merasakan area kampung yang sebersih ini. Ini Jogja tempo dulu ya. Ini rumahnya masih rumah-rumah joglo, limasan kayak gini. Dan ini jalan-jalan kampungnya tertata, nyaman ya. Jadi kalau kalian kesini pastikan untuk bisa ikut keliling kampung pemirsa. Dan nanti banyak sekali yang bisa kita temukan. Kalian mesti akan temukan sesuatu yang unik. Ini misalnya kayak lampu-lampu gas Jogja zaman dulu. Ini. Nah ini pemirsa, saya juga sudah bersama dengan seorang teman baik saya ini. Kita kenalan dulu buat pemirsa. Namanya siapa Mas? Nama saya Danang. Mas Danang. Iya. Mas Danang, wisatawan harus ke Kota Gede itu kenapa? Jadi Kota Gede itu sebenarnya awal mula dari Mataram. Sebelum ada Jogja, awalnya dari Kerajaan Mataram Islam itu ada di Kota Gede. Jadi kalau tepat ya kalau dikatakan ini Jogja tempo dulu yang sebenarnya. Betul. Kota lamanya Jogja ini gitu. Bener-bener otentik Mataram itu ini. Oke. Nah di sini ada apa saja sih Mas yang bisa kita lihat? Ada banyak sih kalau kita mau melihat. Di sini juga punya alun-alun. Di sini juga punya masjid. Keraton di sini sudah hilang tapi sebenarnya ada nama Kedaton itu masih ada. Kemudian makam dari pendiri Mataram ada di sini juga. Nah, titik pertamanya ini adalah di daerah Masjid Agung Mataram. Ini menarik pemirsa, karena saya lihat kunjungan wisatawan ke sini sekarang meningkat pesat. Ayo, saya ajak kalian untuk cari tahu ngapain aja sih wisatawan kalau ke sini. Ayo pemirsa. Nah, saat ini kita sudah berada di area Masjid Agung Mataram ya. Nah, ini yang lagi tren pemirsa di daerah Kota Gede saat ini ya, ini penyewaan baju-baju adat, ini bisa foto-foto. Harganya sangat terjangkau ya. Jadi benar-benar kalian kalau ke sini bisa punya momen yang bagus. Oke, sekarang saya ajak ke sana. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah, ini dia area Masjid Agung Mataram. Oke pemirsa, saya ajak kalian untuk masuk ke dalam. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah ini kita melewati gapuronya. Kemudian begitu masuk, ini kita langsung menghadapi ini ya, ini seperti benteng gitu. Nah bagian dalamnya ya, ini sejuk, tidak panas dan luas kayak gini. Jadi kalian bisa bayangkan kalau ke sini ini nyaman, ngajak anak-anak, ngajak keluarga, bisa jalan kaki seperti ini nyaman pemirsa. Dan ini kita di depan masjidnya ya, jadi ini adalah area masjidnya. Bersih masjidnya, halamannya juga bersih, tertata gitu ya. Dan kalian bisa foto-foto di daerah sini. Saya lihat ya, di sini juga ada yang pakai baju-baju adat itu pemirsa, foto-fotonya di sini. Karena memang bagus lokasinya. Dan ini Jogja zaman dulu tuh seperti ini. Sekarang kita lihat di bagian sana ada apa. Ayo pemirsa, ikuti saya. Nah ini pemirsa, jadi di sini ya kalian bisa lihat ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan foto ya. Tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk foto. Nah ini termasuk ini. Nanti fotonya kayak gini, kayak masnya ini. Kita kenalan dulu. Ini dengan Mas siapa? Mas Ari. Mas Ari dari mana Mas Ari? Dari Bandung Pak. Oh dari Bandung? Iya. Oke. Mas kok tahu tempat ini dari mana? Dari TikTok. Dari TikTok, oke. Ini sudah berapa hari di Jogja? Udah 2 hari sama hari ini. Kok milih Kota Gede Mas? Itu ceritanya gimana? Soalnya tahun kemarin kesini saya juga suasananya enak banget sih, jadi ngangenin. Oke. Ini berapa orang yang kesini Mas Ari rombongan? Cuma berdua. Sama rekan saya. Oh oke. Nah terus kok milih pakai baju adat? Nah ini ceritanya gimana Mas? Gimana ya? Soalnya buat kenang-kenangan juga sih Pak. Oke. Kok milih tempat ini Mas Dede? Ceritanya gimana? Mungkin karena tradisional, terus juga sejarahnya kan melekat gitu. Oke, jadi yang Jogja banget gitu ya? Ya, Jogja banget. Oke. Jadi kalau untuk foto-foto pakai baju adat gitu bagus.
Oke. Jadi lebih menyatu gitu. Mantap. Mas Dedek Dari Bandung. Oke, terima kasih Ya, Mas Dedek ya. sama-sama. Oke. Nah, jadi gini pemirsa, kalau ke sini ke Kota Gede itu sewa baju adat tidak mahal, murah juga. Lalu bisa langsung foto di area Kerajaan Jogja di zaman dulu. Jadi feel-nya dapat banget ini pemirsa. Keren. Kemudian, nah saya lihat di sini sudah banyak sekali pengunjungnya.